Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata terkait dengan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Video sebelumnya sudah saya share video terkait mimpi tentang sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, baik itu yang saya alami dan juga istri saya juga mengalaminya. Nah, sekarang tentang keajaiban ya, setelah mengamalkan sholawat tersebut. Keajaiban yang terjadi ketika terjaga, bukan di alam mimpi. Biasanya saya menuju ke kantor naik motor. Antara Surabaya menuju Gresik biasanya sering bebarengan dengan truk yang mengangkut sampah-sampah yang begitu banyak dan bau busuk. Ya, jarak puluhan meter sudah kecium bau busuknya. Tapi saat itu, kurang lebih belasan tahun yang lalu kejadiannya, saya ketika menahan nafas saya supaya tidak menghirup bau sampah tersebut, ketika saya mau menyalip truk yang bermuatan sampah begitu banyak itu, tiba-tiba ketika mendekati truk sampah tersebut, nafas saya sudah kehabisan. Akhirnya saya terpaksa menghirup udara dan saya kaget. Kok sampah-sampah itu tidak kecium baunya? Padahal sudah dekat dengan saya. Ya, saya naik motor, truk sampah itu sangat dekat. Kira-kira jarak mungkin sekitar 2 meter, nggak kecium bau sampahnya. Kok aneh? Akhirnya untuk memastikan itu, saya mendekati lagi di belakang persis truk sampah itu. Tetap nggak bau. Saya hirup, nggak bau busuk. Padahal saya tidak lagi pilek. Padahal saat itu belum ada pandemi corona. Maka untuk memastikannya lagi, ada truk sampah yang lain di depan truk tersebut. Saya deketi truk yang lain, saya hirup dengan sengaja, juga tidak ada baunya. Saya keheran-heran, tapi masih belum percaya. Akhirnya besoknya Allah kasih kejadian. Motor saya macet dan akhirnya saya menghubungi teman sekantor saya untuk saya ikut bonceng bersama dia. Tapi saya minta saya di depan, saya nyetiri motor dia. Nah, ketika di dalam perjalanan menuju kantor ya di Gresik, kebetulan ada truk sampah lagi. Saya berboncengan sama teman saya dan saya deketi itu sampah. Ketika sudah deket, saya nggak mencium baunya seperti halnya hari yang kemarin, tetapi teman saya ketika saya tanyakan, apa kamu bau sampah? Teman saya langsung mengatakan, menahan nafasnya dia karena bau sampah. Akhirnya teman saya mengatakan, "Loh mas, nggak bau kah?" Tapi saya senyum aja ketika saya menyetir motor dia. Setelah nyampe ke kantor, malamnya ketika mau pulang, ya, ada diberi kejadian lagi sama Allah. Seperti halnya Allah tuh meyakinkan bahwa kejadian itu memang seperti itu adanya. Hidungmu ya dalam keadaan tidak pilek tapi nggak bisa mencium bau busuk. Nah ini kegaiban ya Allah hadirkan di saat itu. Ketika malam mau pulang, ya, saya tetap numpang sama teman saya dan teman saya yang punya motor mengatakan, nanti mampir dulu ya mas ke rumah ini. Oke, loh bukannya itu tempat sampah-sampah, tempat pembuangan sampah umum? Iya benar, kenapa? Akhirnya di dalam hati saya menarik ini. Kayaknya Allah mau meyakinkan aku lagi, ingin dibawa ke tempat sampah yang lebih banyak lagi supaya saya lebih yakin bahwa itu memang kejadiannya memang begitu. Hidung saya nggak mencium bau busuk. Maka ketika pulang, ya, keluar dari kantor menuju tempat pembuangan sampah melewati situ, ya, maka saya diberitahu sama teman saya bahwa ini sudah titik tempat pembuangan sampahnya. Saya lihat kanan kiri memang banyak sampah, saya hirup dengan sengaja, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, tidak kecium bau sampah. Tapi teman saya tanya, kamu bau nggak? Dia menahan nafasnya supaya tidak mencium bau sampah di area itu. Tapi saya nggak mencium bau sampah sedikit pun. Ya. Nah itu sampai seperti itu saudara-saudariku. Ya. Hidung tidak lagi pilek, tidak masa pandemi corona karena ini belasan tahun yang lalu kejadiannya. Belum ada pandemi. Jadi itu ketika saya mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, padahal niat saya bukan untuk mencari kegaiban begitu. Ya, tujuan saya saat itu supaya saya mudah mendapatkan jodoh.
Ya, perlu diketahui saudara-saudariku, rizki berupa jodoh bisa terhalang ya, bisa, susah didapatkan oleh kita karena perbuatan dosa kita. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, ya, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya." Jadi rezeki itu tidak hanya materi, jodoh juga rezeki. Nah, kita kalau sering berbuat dosa, bisa jadi Allah apa, hambat itu rezeki itu. Makanya cara selain sholat yang wajib, karena sholat ini tidak selalu diterima, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ketika kita sholat tapi hati kita nggak hadir akan Allah, bisa jadi sholat kita tertolak. Sehingga untuk nembelin, untuk ngelengkapin kekurangan kita ketika kita sholat tersebut, kita tambahin ya, kita lengkapin dengan amalan yang lain, yaitu sholawat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat, menghapus darinya 10 dosa, dan mengangkat derajatnya 10 derajat." Jadi kalau misalnya kita ya, solawat 1000 atau 2000 sehari, maka Allah balas bersolawat sebanyak 10.000 atau 20.000 kali. Tergantung kita banyaknya solawat kita berapa, dikalikan 10 kali lipat. Maka rahmat sebanyak itulah kita dapat kalau kita tiap hari istiqomah membaca solawat. Solawat apapun itu. Kebetulan saya dulu diberi solawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Pendek tapi sudah diijazahkan, diizinkan oleh si mualifnya, pembuat solawatnya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, yang diyakini beliau waliullah, yang mana beliau adalah murid dari waliullah Kiai Khalil Bangkalan ya. Nah, maka saya amalkan itu. Nah, terjadi banyak kegaiban baik itu di dalam mimpi maupun di dalam keadaan jaga. Cuman hal itu ujian. Hati-hati. Jangan sampai takabur, jangan sampai merasa lebih baik, dan jangan menuju ke sana. Memang Allah tampakkan begitu karena kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Tapi kalau kita fokus tetap ya, ibadahnya kita menuju hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun, maka kita akan sampai kepada Allah, mengenal kepada Allah. Nah, di saat itu saya ada hajat supaya jodoh saya dimudahkan. Maka karena ada hajat, saya niatkan untuk itu. Ternyata ada ujian-ujian seperti itu. Nah, apa hikmah dari kejadian itu? Nah, nanti di surga ya, Allah itu menguasai secara total badan kita ya. Apa-apa yang biasa keluar di lisan kita yang buruk itu tidak ada lagi. Sebagaimana beberapa dalil di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Di dalam surah An-Naba ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, "Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta." Di dalam surah Al-Insan ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, "Mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila melihatnya, kamu akan mengira bahwa mereka adalah mutiara yang bertaburan." Ya. Di dalam surah Fatir ayat 1-2 ya, Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Jadi badan kita ini dikuasai oleh Allah. Baik itu nanti di surga, begitu juga di dunia. Jadi kalau Allah sudah menghendaki ya kun fayakun, maka terjadilah. Maka itulah ya keimanan saya makin bertambah walaupun belum sampai di surga akhirat. Di dunia saya mengalami bagaimana hidung itu dalam keadaan tidak sakit tapi tidak bisa mencium bau busuk. Nah, ini hikmah yang mau saya sampaikan terkait dengan adanya waktu saya mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.